Berita penting hari ini bagi penerima program bantuan sosial, baik yang sudah cair atau belum bantuannya, karena langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait beberapa sumber data bagi penerima bantuan. Nah, teman-teman, kita akan sampaikan satu persatu informasi tersebut. Silakan ditonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Teman-teman sahabat sosial, di video kali ini kita akan menyampaikan informasi penting untuk perkembangan program bantuan sosial. Ini menyangkut terkait proses di tahap selanjutnya, sisa anggaran tahun 2023 dan berlanjut nanti di tahun 2024. Nah, teman-teman, penting sekali baik yang sudah cair bantuannya atau yang belum cair bantuannya. Jadi kita akan jelaskan satu persatu, silakan ditonton. Sebelum saya lanjut, yang baru join tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih yang selalu mensupport channel ini. Program bantuan sosial jelang akhir tahun 2023 terus diperbaiki sumber data bagi penerima bantuan sosial itu sendiri. Nah, yang perlu diketahui, perbaikan data ini dilakukan secara konsisten setiap bulannya agar yang menerima bantuan sosial tepat sasaran. Jadi teman-teman, seluruh penerima program bantuan sosial ada persyaratan yang ditetapkan. Ujuk-ujuk bukan hanya menerima bantuan sosial, namun harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Bukan hanya bagi keluarga yang kurang mampu saja, persyaratan lain harus dipenuhi, terutama bagi data administrasi kependudukan untuk seluruh anggota keluarganya. Jadi teman-teman, kami mendapatkan informasi resmi, langsung kami kutip datanya atau sumbernya dari salah satu kementerian, yaitu Kementerian Sosial, karena Kementerian Sosial ini merupakan penyalur beberapa program bantuan utama bagi penerima manfaat. Kita akan sampaikan info detailnya. Dikutip langsung dari laman resmi Kementerian Sosial RI melalui Mensos Ibu Risma dalam kegiatan interoperabilitas data antar kementerian atau lembaga untuk akurasi data penerima bantuan di gedung KPK menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah bersinergi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial. Tentu terkait aktivitas ini ada langkah-langkah tepat yang diambil oleh kementerian bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait. Nah, dari kerugian ini perlu diselamatkan karena data penerima manfaat sebagai sumber data bantuannya disalurkan atau tidak. Informasi selanjutnya, Kemensos sinergi selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial lebih dari 523 miliar. Bayangkan teman-teman sahabat sosial. Ini sumber langsung dari kemensos.go.id. Selanjutnya, Kementerian Sosial berhasil selamatkan kerugian negara dengan penindaklayakan penerima manfaat bansos sebanyak 2,2 juta lebih KPM, keluarga penerima manfaat. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Kemensos untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial kedepannya dapat lebih tepat sasaran. Itu poin utamanya. Jadi di sini terkait ada sebanyak 2,2 juta lebih KPM untuk proses selamatkan kerugian negara
dengan penindaklayakan. Selanjutnya, selain pemerintah daerah, Kemensos juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Ditjen Administrasi Hukum Umum AHU Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Ditjen Dukcapil Kemendagri, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Nah, teman-teman sahabat sosial, tentu timbul pertanyaan, apa saja data yang diperbaiki atau diperbaharui? Kalau kita lihat di sini sumber datanya, ada sebanyak 41,3 juta data yang diperbaiki bersama Pemda, pemerintah daerah. Kemudian ada sebanyak 68,2 juta data non APS atau ditidurkan. Wow, lumayan banyak ya. Kemudian ada sebanyak 6,2 juta data yang dinyatakan tidak layak. Selanjutnya 21 juta data baru yang diusulkan. Nah, ini kami dapatkan langsung dari laman resmi kemensos.go.id. Tentu hasil dari evaluasi didapatkan 493.000 penerima bansos gajinya di atas UMK. Padahal salah satu syarat yang tidak bisa lagi mendapatkan memenuhi penerima program bantuan sosial, yaitu ketika ada salah satu anggota keluarga yang berpenghasilan di atas UMK atau UMP. Selanjutnya 23.879 penerima bansos adalah ASN. Selanjutnya 13.369 terdaftar pada Ditjen AHU. Nah, teman-teman, jika data tersebut tidak disegera untuk ditindaklanjuti, maka negara akan memiliki potensi kerugian senilai 140 miliar per bulan. Jadi teman-teman sahabat sosial, itu pentingnya proses verifikasi data dilakukan setiap bulannya di rentang pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan, agar proses pencairan bantuan setiap bulannya atau di tahap selanjutnya dapat diperbaiki, sehingga timbullah data usulan terbaru bagi penerima manfaat atau istilahnya itu KPM, hasil validasi data baru. Oke teman-teman sahabat sosial, itu sekilas informasi dari Kementerian Sosial terkait update perkembangan program bantuan sosial. Jadi bantuan sosial ini tidak hanya melulu terkait pencairannya saja, namun dari mana perkembangan penerima program bantuan sosial itu sendiri. Ada yang proses verifikasi, kemudian proses evaluasi data, kemudian proses survei lapangan dilakukan, barulah seluruh proses verifikasi ini dikirimkan ke kementerian terkait. Nah, teman-teman, itu informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.